Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghitung maksimum drawdown dengan pendekatan rumus, lebih tepatnya rumus standar deviasi. Ini sangat berbeda dengan cara menghitung dengan cara manual yang pernah saya share di video sebelumnya. Nah, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut, ini ada data Astra 5 tahun terakhir bebas ya kalau pakai cara visual idealnya memang setahun 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 kalau pakai rumus mau pakai setahun setahun boleh 3 tahun boleh 5 tahun boleh lebih panjang juga nggak apa-apa. Ini ada data Astra dari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2022. Jadi cukup banyak ya datanya Bapak Ibu sampai dengan tanggal 14 Oktober ya. Di sini juga ada data yang dihitung dengan cara manual, nanti kita bisa bandingkan. Nah, untuk menghitung standar deviasi, pertama-tama kita menghitung seperti biasa saja. Standar deviasi, kita harus menghitung return hariannya. Jadi saya pakai data dari 2015 sampai 2022 ya. Ini return harian. Nah, kemudian kita hitung untuk menghitung dengan rumus ya. Pertama standar deviasi harian. Langsung saja STDEV. Nah, ini adalah standar deviasi harian daripada Astra Internasional dari 2015 sampai dengan 2022. Nah, kemudian kita asumsi standar deviasi bulanan, standar deviasi tahunan. Nah, asumsi yang kita pakai adalah satu bulan itu 20 hari, satu tahun itu kita anggap saja 245 hari. Nah, sehingga standar deviasi harian, kalau kita hitung bulanannya, adalah angka harian dikali akar atau square root daripada 20. Kalau yang disetahunkan adalah yang harian dikali square root atau akar daripada 245. Nah, perbedaan asumsi misalnya di jumlah jumlah hari itu bisa menyebabkan perbedaan. Nah, kemudian kita perlu menghitung return. Return ada harian, return lebih tepatnya rata-rata return harian, rata-rata return bulanan, rata-rata return tahunan. Bisa dihitung manual bulanan dan tahunan, bisa juga harian kita bulankan dan harian kita setahunkan. Nah, asumsinya sama di sini. Nah, kita hitung dengan rumus average ya. Berarti ini min biasa ya, rata-rata biasa. Nah, dapatlah rata-rata harian 0,138%. Kok kecil sekali ya? Ya memang sih kita lihat Astra 7.400 itu 2015. Ya, 2015 loh ya. Nah, sekarang harga Astra malah sempat ke 7.000, 8.000 dan sekarang setelah COVID turun 2021, 2022 harganya baru di 6.350. Jadi ya terus terang harganya belum kemana-mana dari 7 tahun terakhir. Walaupun ini blue chip, ya kadang-kadang memang harga saham begitu. Tidak ada jaminan kalau kalau misalkan dia blue chip 5-10 tahun pasti naik. Ada juga saham-saham blue chip kalau dia punya laba menurun, ekonominya kurang baik atau pas kena di siklus lagi penurunan, bisa saja harga sahamnya tidak berkembang dalam jangka panjang. Makanya untuk valuations ya timing untuk masuk itu tetap harus diperhatikan. Nah, kalau sebulankan return harian itu beda sama standar deviasi. Rumusnya itu dengan time value of money sama dengan 1 plus rata-rata return harian pangkat 20 karena kita mau sebulankan. Di depannya kita plus 1, belakangnya kita min 1. Dapatlah
per bulannya 0,2767%. Kalau tahunan berarti sama, 1 plus angka rata-rata harian, pangkat 245, min 1. Nah, setahun berarti cuma 3,44%. Ya, di mana sebenarnya ini kalau kita lihat 7.400 ke 6.000 kan harusnya negatif. Ya, karena efek dari rata-rata harian menggunakan min biasa. Kalau pakai angka geomin harusnya ini negatif. Tapi tidak apa-apa, kita sesuai rumus saja. Jadi harian, bulanan, tahunan. Nah, kemudian kita perlu menentukan yang namanya tingkat kepercayaan. Ya, jadi rumus beda dengan pendekatan manual. Manual pakai mata. Kita bisa hitung tepat berapa sampai berapa. Kalau rumus itu dia kira-kira. Nah, kalau untuk kira-kira kita harus tentukan tingkat kepercayaan. Secara statistik kalau saya nggak salah ya, itu ada tingkat kepercayaan 68%, tingkat kepercayaan 95%, dan tingkat kepercayaan 99%. Ya. Jadi secara statistik, angka yang kita hitung itu bisa diuji, 68, 95, apa 99. Kalau arti yang sederhana gampangnya gini, kalau saya hitung dengan 99%, most likely itu akan mengcover semua skenario, dari skenario optimis bagus sampai skenario optimis jelek. Nah, kalau 68% berarti ya hampir 70% aja. Ada 30% kemungkinan prediksi saya bisa salah. Kalau 95% itu berarti dia kemungkinan saya salahnya bisa 5% seperti itu. Ya, jadi ini tingkat kepercayaan itu menunjukkan range yang kita prediksi itu kira-kira berdasarkan data historis itu mencakup seberapa luas datanya. Nah, di sini kita bisa buat maksimum drawdown ya harian, maksimum drawdown bulanan, ya, maksimum drawdown tahunan. Drawdown ya sesuai dengan namanya itu resiko ya. Jadi kita lebih menghitung resikonya. Nah, kalau yang harian ya itu sama dengan ya, return harian dikurangi standar deviasi harian. Kalau yang 68%. Kalau yang 95% adalah yang harian dikurangi 2 kali yang harian. Kalau yang 99% berarti yang harian dikurangi 3 kali yang harian. Kita kecilkan saja jumlah nolnya. Cukup 2 angka di belakang koma ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, cara bacanya gimana? Jadi kalau dengan tingkat kepercayaan 68%, Anda pegang saham Astra, berdasarkan data 2015 sampai 2022, kamu tuh seapes-apesnya sehari rugi 2%. Itu berdasarkan tingkat kepercayaan 68%. Berdasarkan tingkat kepercayaan 95%, berarti seapes-apesnya kamu sehari rugi 4%. Berdasarkan tingkat kepercayaan 99%, berarti seapes-apesnya kamu rugi minus 6,24% sehari. Ini make sense. Kenapa? Karena auto reject bawah itu 7%. Jadi ini sesuai ya. Dan waktu sebelum 2020 auto reject bawah itu 25%. Nah, itu ternyata dia satu hari minusnya 6%. Nah, sekarang kita hitung yang bulanan. Caranya juga sama persis. Berarti yang ini kurang ini, yang ini kurang 2 kali ini, sama dengan ini kurang 3 kali ini. Kita hitung sama yang tahunan ya. Yang tahunan kurang ini, kemudian ini kurang 2 kali ini, sama dengan ini kurang 3 kali. Oke. Jadi sudah dapat yang bulanan sama harian. Jadi
bisa saya katakan, kalau Anda beli saham Astra berdasarkan data 2015 sampai dengan 2022, satu bulan itu dengan tingkat kepercayaan 68%, kamu kalau lagi rugi, paling rugi 9%. Kalau dengan tingkat kepercayaan 95%, dalam sebulan kamu bisa rugi 18%. Kalau dengan tingkat kepercayaan 99%, kamu bisa rugi sampai 27%. Nah, kalau yang tahunannya agak ekstrim ya, 29, 61, minus 94%. Nah, kalau 94% ini very unlikely, dan kalau saya lihat ini mungkin kalau bahasa statistiknya, dia punya data itu skewness-nya ya. Skewness itu ibaratnya data itu kadang-kadang suka ngumpul di tengah, kadang-kadang banyak di kiri, kadang-kadang banyak di kanan gitu. Nah, jadi kayaknya kalau yang ini menurut saya terlalu lebar. Mana yang mau dipakai? 68, 95, pas 99? Bebas. Kalau secara common sense ya, menurut saya 68 dan 95 itu adalah maksimum drawdown yang bisa kita pakai. Nah, berbeda sama yang kita hitung manual atau pakai visual, kita bisa menghitung tuh berapa hari dan kemudian dari titik tinggi ke titik terendah. Kalau yang seperti ini berarti cuma kira-kira aja. Kalau kamu beli saham Astra, serugi-ruginya itu kalau misalnya kita pakai asumsi 95%, sehari itu paling banyak minus 4%. Sebulan itu paling banyak minus 18%. Setahun itu paling banyak minusnya 61% gitu. Jadi kalau kita misalnya cek portfolio, sudah ruginya 61%, ya most likely itu sudah akan berlalu. Jadi harganya bisa rebound. Bisa juga kita mengartikan seperti itu. Nah, demikian cara menghitung maksimum drawdown dengan cara manual, dengan cara rumus standar deviasi. Anda bisa bandingkan hasilnya dengan perhitungan yang manual tadi. Mana yang mau dipakai terserah ya. Terserah, sorry, ini sini. Mana yang mau dipakai itu terserah. Jadi kalau misalkan menurut Anda cara manual lebih jalan, silakan. Kalau Anda mau pakai cara yang rumus karena konsisten, kita bisa tarik data panjang dan sebagainya, silakan juga. Nah, demikian semoga bermanfaat. Terima kasih.